Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai unsur-unsur kearifan lokal. Sebelum kita masuk pada unsur kearifan lokal, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa sebenarnya konsep kearifan lokal itu meliputi berbagai hal. Bisa kalian perhatikan pada layar. Kearifan lokal itu bisa meliputi nilai, norma, etika, kepercayaan, kebiasaan, dan aturan khusus dalam masyarakat. Oke, kita kepada nilai dulu ya. Contoh kearifan lokal berupa nilai yang ada di masyarakat. Tidak pada perempuan, tidak memakai lipstik jika belum menikah. Itu merupakan nilai yang dulu dianut oleh masyarakat kita, oleh orang-orang tua pada khususnya ya dulu. Namun sekarang itu sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Itu kearifan lokal. Jadi apabila belum menikah maka tidak boleh menggunakan lipstik, dan apabila sudah menikah biasanya lipstik yang digunakan itu adalah berwarna merah, menandakan bahwa si perempuan itu sudah menikah. Itu bagian dari kearifan lokal. Kemudian pada masyarakat Jawa ada yang namanya nilai kesopanan melalui cara menunjuk, baik itu menunjuk sesuatu atau menunjuk orang, manusia ya. Jadi pada masyarakat Jawa yang dianggap sopan dalam menunjuk itu adalah dengan menggunakan jempol tangan. Itu dianggap lebih sopan dibandingkan dengan menggunakan telunjuk. Kemudian pada suku Bugis itu ada juga nilai lokal di mana mereka terbiasa untuk tidak menyapu rumah terlalu pagi. Jadi mereka menyapu rumah itu tidak pada kebiasaan umumnya masyarakat Banjar ya, masyarakat Banjar atau mungkin Jawa. Jadi mereka menyapu itu agak siangan, karena dianggap kalau menyapu rumah terlalu pagi artinya membuang rezeki yang ada. Itu nilai lokal. Kemudian ada lagi norma. Norma itu berkaitan dengan tradisi dan hukum adat tertentu. Contohnya di Papua. Di Papua ada tradisi potong jari sebagai bentuk kesedihan ketika ada keluarga yang meninggal. Kemudian di Aceh ada norma berupa hukum berjenjang. Hukum berjenjang itu maksudnya ketika melakukan kesalahan maka dia ada tahapannya. Pertama diberikan teguran, kemudian jika kesalahan itu lebih fatal lagi maka hukumannya meminta maaf kepada masyarakat umum, dan jika lebih berat lagi ada hukuman denda hingga fisik yang sering kalian lihat di televisi, mungkin hukum pancung, hukum dicambuk ya. Hukum dicambuk bukan hukum pancung. Kemudian ada lagi kepercayaan. Kalau kepercayaan di masyarakat kita, kalian mungkin juga mengetahui pamali. Kemudian tatangar, itu masyarakat Banjar ya. Tatangar itu biasanya mimpi atau tingkah laku tertentu, ciri fisik tertentu yang dianggap merupakan firasat akan terjadinya sesuatu yang biasanya tidak mengenakan. Itu kepercayaan. Kemudian juga tradisi kepada leluhur, memberikan sesajen, memberikan persembahan tertentu yang biasa dirayakan di daerah kita, Tanah Bumbu. Itu ada masyarakat Bugis maupun Tasi. Itu bagian dari kepercayaan pada kearifan lokal. Ada lagi kebiasaan pada masyarakat di Aceh. Contohnya kebiasaan minum kopi hingga 3 kali sehari. Jadi Aceh itu memiliki kopi khas dan masyarakatnya pun terbiasa untuk meminum kopi sering. Kalau kita kan kopi hanya suatu saja, tapi di Aceh itu merupakan sebuah hal yang dibiasakan mungkin hingga menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, unsur-unsur kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki beberapa unsur. Yang pertama, pengetahuan lokal merupakan informasi keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah dengan memberikan solusinya.
Setiap masyarakat itu pasti memiliki pengetahuan lokal terkait hidupnya. Di antaranya pengetahuan lokal tentang siklus dan perubahan iklim, flora, fauna, kondisi geografis, demografis atau kependudukan serta sosiografis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena masyarakat mendiami suatu daerah cukup lama sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menaklukkan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi pengetahuan lokal itu meliputi informasi, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi masalah di dalam hidupnya, meliputi lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kemudian unsur yang kedua, ada nilai lokal, yaitu kearifan lokal itu menciptakan nilai lokal yang mereka sepakati dan dijalani masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nilai lokal ini mencakup segala sesuatu yang dianggap baik sehingga dipertahankan oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi mereka selanjutnya. Oke, kita langsung pada contoh pengetahuan lokal dan contoh nilai lokal. Pengetahuan lokal. Tadi pengetahuan lokal itu meliputi pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi kondisi hidup. Contohnya, rasi bintang. Jadi dari nenek moyang kita dulu memanfaatkan rasi bintang sebagai petunjuk manusia di darat, yaitu dalam hal pertanian, dan di laut yang dimanfaatkan oleh nelayan. Pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan rasi bintang, masyarakat Jawa menjadikan rasi bintang Orion sebagai penanda waktu pergantian musim dan pedoman menentukan musim melalui kalender musim. Sementara masyarakat di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggunakan gugusan bintang atau rasi bintang yang mereka sebut Nautus untuk menentukan musim tanam padi. Itu ya pengetahuan lokal, pengetahuan tentang rasi bintang. Kemudian pengetahuan lokal juga berkaitan dengan pengawetan makanan oleh masyarakat. Contohnya ini sebelah kanan, pengawetan ikan. Ini yang masyarakat Banjar biasa konsumsi. Wadi ya, sebenarnya bukan masyarakat Banjar saja, masyarakat Dayak pun juga punya cara pengawetan seperti ini, hanya saja metodenya yang berbeda. Kemudian memanfaatkan limbah untuk menghasilkan barang dengan nilai ekonomi tinggi. Limbah di sini bisa limbah plastik atau bisa juga ini di sebelah kiri ada pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan eceng gondok atau yang kita kenal dengan ilung. Eceng gondok itu kan nilai ekonominya sangat rendah dan hanya kadang dianggap sebagai tanaman yang tidak ada manfaatnya atau tanaman pengganggu. Yang kalau kalian pernah memperhatikan di Sungai Martapura itu pernah ibu lihat limbah eceng gondok itu larut di sungai sampai hampir setinggi, bukan setengahnya, mungkin setengah dari jembatan, saking tingginya dan dia tidak bisa bergerak melewati jembatan itu, saking banyaknya limbah eceng gondok tadi sampai orang bisa berdiri di atas itu. Nah, itu kan limbah. Pada beberapa masyarakat itu bisa dimanfaatkan menjadi tas biasanya ya, menjadi tas atau menjadi tikar dan lain sebagainya. Itu pengetahuan lokal. Tidak semua masyarakat memiliki, hanya masyarakat tertentu saja. Pengetahuan lokal, kemudian nilai lokal. Contohnya adalah pada penggunaan bahasa. Jadi masyarakat Bali mengenal adanya tingkatan dalam berbahasa, yaitu Bali halus, Bali madya, dan Bali kasar. Pada masyarakat Bali, setiap tingkatan penggunaan bahasa itu
memiliki syarat kepada siapa dan kapan bahasa tersebut dituturkan atau digunakan. Misalnya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, berdoa, berbicara kepada pemuka agama, masyarakat menggunakan Bali Alus. Kenapa? Karena pada penggunaan bahasa pada masyarakat Bali itu mengandung nilai penghormatan terhadap lawan bicaranya. Kita pun juga seperti itu ya. Dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang lebih sopan, pian, ulun, dengan sebaya menggunakan ikam, aku, unda, nyawa. Nah, itu untuk sepantaran atau seusia nilai. Ada lagi unsur kearifan selanjutnya, ada keterampilan lokal. Meliputi kemampuan masyarakat menyelaraskan atau menyesuaikan aktivitas memenuhi kebutuhan hidup dengan keadaan dan kondisi lingkungan serta sosial. Contoh keterampilan lokal, berburu, meramu, bercocok tanam, membuat peralatan rumah tangga. Di keterampilan lokal ini muncul karena mereka menyesuaikan diri dengan keadaan, kebutuhan hidupnya, dan kondisi lingkungannya. Contoh keterampilan lokal, pembuatan peralatan rumah tangga dari bahan rotan. Kemudian keterampilan juga masuk, contohnya tadi kerajinan dari bahan eceng gondok, itu juga masuk keterampilan lokal. Kemudian ada tungku dari tanah liat, itu keterampilan lokal. Kalian bisa lihat sendiri di situ ya. Contoh-contoh dari keterampilan lokal berupa peralatan rumah tangga. Kemudian sebelah kiri ada istilah kita namanya itu tampirai, untuk menangkap ikan, juga keterampilan. Di beberapa masyarakat di Indonesia juga ada seperti itu ya, hanya saja bentuk dan namanya yang berbeda. Lebih dikenal atau biasa muncul istilahnya adalah bubu, bukan tampirai. Tampirai itu bahasa kita. Sebelah kanan ada jamu. Nah, jamu ini keterampilan sekaligus pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal tentang apa-apa saja komposisinya, komposisi dari jamu itu. Kemudian keterampilan lokal adalah cara mengolahnya. Selain keterampilan lokal, unsur selanjutnya adalah kepercayaan lokal. Nah, untuk kepercayaan lokal itu berkaitan dengan pemahaman religius masyarakat lokal. Disebut kepercayaan lokal karena hanya dipeluk oleh masyarakat atau suku setempat. Contoh dari kepercayaan lokal, kepercayaannya bukan agama. Agama dan kepercayaan itu berbeda. Agama itu yang disahkan oleh negara, kepercayaan itu tidak. Kepercayaan lokal contohnya keharingan pada Dayak, kemudian Aluk Todolo pada masyarakat Toraja, dan Tolotang pada masyarakat Bugis. Ibu akan menjelaskan pada masyarakat Dayak saja. Keharingan, itu ada contohnya di sebelah kanan, itu merupakan rumah ibadah bagi kepercayaan keharingan masyarakat Dayak. Itu ibu foto langsung dulu pada tahun 2011. Namanya Balai Basarah Benyang Pambelum. Jadi keharingan itu merupakan kepercayaan asli suku Dayak sebelum agama resmi masuk. Isi kepercayaannya adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa yang mereka sebut sebagai Ranjing Hatala. Kepercayaan ini turun-temurun dan biasanya dia mempersembahkan banyak sesaji untuk Tuhan Yang Maha Esa yang mereka sebut Ranjing Hatala tadi. Tempat ibadahnya disebut Balai Basarah dan kitabnya Panaturan. Ini sama dengan kepercayaan Tolotang pada masyarakat Bugis ya. Kepercayaan ini masih diperjuangkan untuk menjadi agama. Tapi belum, sampai saat ini belum menjadi agama, masih berwujud kepercayaan lokal. Jadi mereka di sana, ini di Tewang Manyangen, ibu pernah di sini beberapa hari penelitian. Mereka sebenarnya memiliki agama di KTP mereka, agama yang resmi di Indonesia, tapi juga menganut kepercayaan ini. Jadi mereka menganut dua ya, agama resmi mereka tapi juga kepercayaan lokal. Tapi berdoa sehari-harinya dengan kepercayaan lokal, dengan agama mereka. Agama mereka Kristen tapi kepercayaan lokalnya keharingan. Hindu
antara Kristen dan Hindu di situ KTP mereka, tapi kepercayaannya masih ringan. Kemudian ada lagi unsur, ini adalah unsur yang terakhir, yaitu hukum lokal. Hukum lokal ini merupakan hukum yang berlaku hanya di suatu daerah dan dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat. Hukum lokal, contohnya hukum larangan memasuki hutan keramat pada masyarakat Kampung Naga. Kampung Naga itu ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka memiliki hutan keramat di mana di sana terdapat makam leluhur. Yang baik yang ada bentuknya, maupun mereka memang menganggap bahwa hutan keramat itu adalah makam leluhur mereka. Sehingga masyarakat itu dilarang untuk mengambil kayu atau tanaman obat sekalipun di hutan larangan itu. Warga hanya diperbolehkan masuk pada saat upacara pembersihan makam leluhur. Nah, apabila melanggar, maka ada sanksi yang diberikan, bahkan tidak diakui lagi sebagai warga Kampung Naga. Itu hukum lokal, hukum yang berlaku terbatas pada masyarakat yang menganutnya. Itu unsur kearifan lokal, ada 5 unsur. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal. Ada 4 fungsi. Yang pertama, kearifan lokal itu berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Ini contohnya tadi hutan larangan pada masyarakat Kampung Naga. Karena penduduk mereka, warga mereka dilarang untuk memasuki hutan, mengambil kayu ataupun tanaman obat. Pada akhirnya di sana menjadi hutan konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Hutannya menjadi awet, tidak gundul karena masyarakatnya memang dilarang. Jadi di balik adanya sebuah kearifan lokal, adanya hukum lokal, di situ terdapat fungsi sebenarnya untuk melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Kemudian, kearifan lokal juga berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia. Contohnya tadi keterampilan dan pengetahuan lokal. Itu mengembangkan sumber daya manusia. Kenapa? Yang namanya kearifan lokal itu sekaligus melatih dari keterampilan manusia itu sendiri. Sehingga ada fungsi produktif dari si warga atau manusia yang menjalankan atau melestarikan kearifan lokal itu. Jamu, contohnya, kemudian pembuatan kerajinan dari sampah atau dari tanaman eceng gondok tadi, itu pengembangan sumber daya manusia. Karena kan turun-temurun juga, jadi otomatis keturunan selanjutnya juga mendapat pengetahuan dan keterampilan itu. Selanjutnya juga ada tradisi di masyarakat yang masyarakat suku Minahasa. Nama tradisinya itu Mapalus. Dia fungsinya untuk menyadarkan masyarakat bahwa manusia makhluk sosial. Jadi pengembangan sumber daya manusia di sini juga sekaligus untuk menyadarkan bahwa sebenarnya kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi di Minahasa itu ada tradisi Mapalus. Mapalus itu tradisi, sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan masyarakat dalam budaya suku Minahasa. Mapalus dilakukan dalam setiap kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan di hampir di segala bidang kehidupan. Jadi nama lainnya gotong royong ya, seperti itulah kira-kira Mapalus di Minahasa. Mereka contohnya nih yang Ibu lihat pernah di televisi, mungkin kalian juga pernah melihat ya di Jak Petualang atau Indonesiaku, mereka bekerja sama untuk mengangkat rumah. Salah satu contoh tradisi Mapalus itu tradisi meralawe atau pindah rumah dalam masyarakat Minahasa. Jadi mereka gotong royong untuk memindahkan rumah, benar-benar mencabut rumah, mengangkat rumah ya, bukan rumahnya dibongkar papannya, bukan, tapi memang mengangkat rumah itu sendiri. Bisa diangkat rumahnya, dibawa jalan, dipindahkan ke tempat tertentu. Yang ketiga, fungsi kearifan lokal
pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi kearifan lokal ini bisa mengembangkan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan atau pengetahuan lokal tadi. Kalau kalian pernah mencicipi ya, kita bicara pengetahuan lokal, wadi tadi sama mandai itu yang di masyarakat Banjar. Sekarang wadi dan mandai itu sudah bertransformasi, tidak lagi yang di dalam toples, tidak. Sekarang sudah ada pakasam ya. Pakasam itu kan mirip-mirip wadi, tapi sama pengawetan ikan. Pakasam dalam bentuk yang lebih ekonomis, bahkan sudah keluar Indonesia setahu ibu ya. Kawan, kalau tidak salah di Shopee itu all shopnya namanya Kawan Nasi, di mana dia menjual pakasam kering dan mandai yang sudah diolah, tapi dalam kemasan yang lebih menarik dan tentunya dengan harga yang juga lebih mahal. Itu pengembangan kebudayaan menjadi lebih modern. Jamu sekarang dikemas dengan bentuk yang bermacam-macam. Dulu kita tahu jamu hanya bentuk air saja dalam botol, tapi sekarang jamu sudah bertransformasi dalam bentuk yang lebih modern. Ada yang dalam bentuk bubuk, kemudian dalam bentuk permen dan lain sebagainya. Itu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sebagai petuah kepercayaan dan pantangan. Petuahnya dalam kearifan lokal, misalnya menjaga hutan, petuahnya berarti alam tadi hutan larangan. Petuah di situ ada petuah bahwa alam harus dijaga. Kemudian kepercayaan pada masyarakat kita, pamali, petuahnya bahwa pemali keluar malam bagi perempuan. Karena apa? Keluar malam dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan. Kemudian pantangan, contohnya hukum lokal. Hukum lokal itu contohnya tadi pada masyarakat Aceh ada hukuman berjenjang, hukuman cambuk. Pantangan berarti pantangan apa? Pantangan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Itu fungsi kearifan lokal. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Kalau di classroom responnya tidak cepat atau slow respon, kalian bisa chat via WA saja jika ada yang tidak dipahami. Dan jangan lupa, setelah menonton video ini, kalian kerjakan kuis sebanyak 13 soal yang sudah Ibu sajikan di classroom. Oke, Ibu akhiri. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.